warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Fiktif Falasifa, dengan NIM 2101421042. Natania Faiza Sidni dengan NIM 2101421043. Dan Riri Nikmatuhuri dengan NIM 2101421044. Dan Khairatunisa dengan NIM 2101421045. Di sini kami akan membahas tentang hakikat, pendekatan, dan teori membaca. Dimulai dengan pengertian membaca. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dan menurut Sudarsono, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan mengerahkan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Misalnya, pembaca harus menggunakan pengertian dan hayalan, mengamati, dan mengingat-ingat untuk memperoleh informasi dalam bacaan. Menurut Subarti Ahadiah, menjelaskan membaca adalah suatu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Perbandingan pendapat oleh ketiga tokoh yang telah disebutkan sebelumnya. Perbedaan yang terlihat dari pendapat tokoh tersebut adalah kompleksitas atau tingkat kesulitan dan media yang digunakan dalam prosesnya. Persamaan dari ketiga pendapat tokoh tersebut adalah memandang bahwa membaca adalah suatu proses atau aktivitas. Kesimpulannya, membaca dapat kita definisikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan dari sang penulis melalui media kata-kata atau tulis, dan harus menggunakan pengertian dan hayalan, mengamati dan mengingat-ingat untuk memperoleh informasi dalam bacaan serta memahami makna dalam sebuah tulisan. Teori membaca. Menurut Mr. Tampu Balon 1987 halaman 6, bahasa tulisan adalah suatu ide-ide atau pemikiran, sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Menurut Mr. Joule dalam buku Mr. Sanjaja 2005, membaca merupakan sebuah proses untuk dapat mengenal kata-kata dan memadukan menjadi arti kata dan menjadi kalimat dan struktur baca. Menurut Mr. Joule dan Sanjaya 2005, membaca bahwa metodologi untuk menjadi lebih berkenalan dengan beberapa kata-kata dan mengkoordinasikan kepentingannya kata-kata menjadi kalimat dan struktur meneliti. Dengan cara ini dibangun dari peneliti dapat membuat esensi dari bagian. Jadi perbedaan teori membaca adalah, menurut Mr. Tambulon tahun 1987, membaca adalah sebuah proses penalaran. Menurut Mr. Joule dalam buku Mr. Sajaja tahun 2005, membaca adalah mengenal dan memadukan kata-kata. Mr. Joule dan Mr. Sajaja tahun 2005 mengartikan bahwa membaca adalah lebih mengenal dan mengkoordinasikan tentang kata-kata. Sedangkan persamaannya adalah dijelaskan bahwa membaca adalah suatu kegiatan memahami bacaan yang berupa bahasa tulis maupun bahasa visual. Jadi dapat kita simpulkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan memahami bacaan yang berupa bahasa tulis maupun bahasa visual yang kemudian diungkapkan dengan suara maupun dengan hati. Pendekatan teori membaca. Menurut Kenneth S. Goodman, membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu komunikasi antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. Hal tersebut merupakan yang melatar belakangi pendekatan konseptual. Sementara menurut Edward L. memandang membaca sebagai proses berpikir. Menurut pendapatnya, berpikir adalah kegiatan jiwa yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses membaca. Pendapat ini dibuktikan kebenarannya dengan melaksanakan studi terhadap proses membaca paragraf pada siswa SD. Studinya dipusatkan pada kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa dalam membaca paragraf itu. Menurut William S. Gray, dalam setiap karyanya yang membahas masalah membaca, secara langsung atau tidak, ada saja bagian urayanya yang menekankan bahwa membaca tidak lain daripada kegiatan pembaca menerapkan sejumlah keterampilan mengolah tuturan tertulis atau bacaan yang dibacanya dalam rangka memahami bacaan itu. Adapun perbandingannya, yakni dari sisi persamaan, memiliki kesamaan berpendapat bahwa membaca merupakan suatu proses seseorang agar dapat memahami apa isi dari bacaan tersebut. Sementara perbedaannya, yakni menurut pendapat Kenneth S. Goodman, bahwa membaca merupakan proses komunikasi antara pembaca dengan tuturan yang dibacanya.
Menurut Edward L., membaca adalah proses berpikir kritis. Menurut William S. Gray, membaca adalah kegiatan pembaca menerapkan sejumlah keterampilan mengolah tuturan tertulis atau bacaan yang dibacanya dalam rangka memahami bacaan. Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan sebuah proses berpikir melalui sebuah pengamatan seseorang yang dikembangkan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dari kegiatan membaca ini, kita dapat memperoleh sebuah gagasan atau pemahaman.